Langsung ya kita mulai ya. Jadi semuanya selamat datang di Kotak Ngobrol episode kedua. Dan di sini gua pengen ngobrolin bareng temen gua yaitu Kebab Turki atau Rozan ya. Ah, Iya kan bener kan ya? Tentang sosial dilema dan halo. paradoks di Roblox. Bentar, belum gua persilakan gitu. Oke, jadi ini dia Rozan, aka Kebab Turki. Mungkin boleh menyapa gitu. Halo guys. Kalian yang diantah berantah salam kenal. Iya. Dah. Oke, udah. Makasih. Jadi kita langsung mulai aja kali ya. Gak usah banyak basa-basi, apalagi kalau didiamin di kulkas makin lama makin basi. Oke, jadi Rozan. Tapi BTW di sini nickname lu Kebab Turki. Kenapa Kebab Iya, Turki? betul. Karena saya suka makanan. Suka makanan kebab. Hmm. Makanya sebut kebab Turki gitu. Karena lucu aja. Kan nggak mungkin kita pakai nama asli kan di dunia virtual ini gitu. Apalagi nama gue sendiri kan sangat unik. Jadi kalau kalian cari di Google langsung ketemu tuh. Ya. Oke. Nah, kenapa? Promosi dikit ya. Boleh. Nah, ini BTW, kenapa ke bab Turki langsung? Nggak ke bab Indo dulu atau ke bab Malay? Karena kebab Turki itu otentik, bro. Kalau bisa dibilang sangat-sangat berbeda dengan kebab Indonesia. Kalau kebab Indonesia sendiri kan ya paling dagingnya daging-daging yang kalau bisa dibilang itu buatan ya olahan, terus juga pakai yang normal-normal kayak saus normal, apapun itu. Nah, beda dengan kebab Turki. Kalau kebab Turki itu dia bener-bener daging yang dijadiin satu gitu loh. Berarti Beda pada daging olahan ya. berarti langsung ke halaman bab Turki gitu ya? Ke bab Turki, Halaman ke bab Turki gitu langsung ke Turki. Nggak lu ini Enggak lah. ke bab Turki gitu. Jadi nggak mau ke bab Indo dulu gitu. Karena startnya dari Indo. Oh. Langsung ke halaman bab Gua Turki. gue makan yang Indonesia, cuman ya yang lebih enak ada lah, maksudnya lah kebab Turki lah yang original lah, kan kebakan dari sana. Oke, jadi gimana skripsian? Oh, bukan skripsi bro, gue tesis, sorry ya, Oke, tesis. gue tesis. Di tesis itu ada bab Turkinya. Aduh, kalau misalkan dimasukin kayak bakal dicoret nih tesis gue nih, apa-apaan nih. Berarti ada ya Nggak bab sesuai nih. bab 1, bab 2, bab 3, nggak ada bab Turki, nggak ada. Nggak ada. Itu kalau misalkan ada apa-apaan kamu dikemplang kali sama profesor gue ini. Oke, bentar. Oke, ngomongin soal Rozan, kenapa kok gue ajak Rozan atau Kebab Turki ini buat ngobrol di podcast? Karena beliau adalah salah satu, bisa dibilang pemain di Roblox, player ya, gamer lah ya. Yap. Iya, kalau ngomongin soal pemain agak aneh konotasinya ya. Itu yang juga sambil ngamatin habit orang-orang di dunia Roblox, atau bisa dibilang Roblox ini kan masih banget ya bro ya buat dunia sosial digitalnya. Udah kayak masih banget. Banyak kasus-kasus mungkin orang dapat relasi di Roblox, bahkan sampai tindak pidana di Roblox pun ada, dan hukum pun masih minim banget buat ngehandle itu. Yang dimana semuanya harus apa-apa jalur Roblox gitu. Ini agak berat ya bahasanya ya, tapi kita bikin buat nggak berat banget. Nah, sebelum mengarah ke situ, gue mau tanya ke lu. Kan lu sebagai orang yang bisa dibilang pengamat nih, gue bilangnya pengamat ya. Lu itu Ya, main siap. Roblox itu awalnya itu karena apa gitu? Karena have fun aja, penasaran, dan lu ujungnya mancing di feed tiap hari, riset, atau sekedar kayak pengen kabur dari kerjaan karena kerjaan yang mungkin di sisi lu itu burnout gitu? Oke, sebenarnya gue main Roblox itu dari tahun 2018 ya, 2017 gitu, 17 akhir. Awalnya ya karena masih main game game gabut lah, game-game seru-seruan gitu bareng-bareng, Survival dan sebagainya. Tapi semenjak umur udah kepala 2, hal tersebut udah mulai berbeda nih konsepnya untuk main game Roblox ini. Sebenarnya baru lagi comeback itu per Agustus kemarin sebenarnya. Agustus comeback yang dimana
Roblox ini ada fitur nih yang namanya voice chat, voice call ya, apa voice yang voice kayak begini gitu. Yang awalnya memang 2 tahun kemarin kayaknya nggak ada, di 3 tahun kemarin gitu. Akhirnya main lagi. Yang dimana gue ini pengen coba ini sih, lebih kenal banyak orang gitu kan, kayak ngobrol, kayak ingin memahami orang-orang di Roblox ini bagaimana sih gitu, dari sikapnya, terus juga sekaligus ngelatih ini juga sih, cara pendekatan dari berbagai umur ya, karena di Roblox ini kan banyak banget yang main ya, maksudnya dari milenial, terus juga Gen Z, Alpha, bahkan boomers pun ada beberapa sempat ketemu di Roblox ini gitu. Jadinya yang di kantor ketemu milenial Gen Z, nah sekarang di Roblox bisa ketemu banyak orang nih. Bahkan terkadang kita ngobrolnya sesuai dengan apa yang kita inginkan juga gitu. Intinya sekaligus lepas penat, sekaligus bersosialisasi gitu. Nah, tadi sempat bilang ya apa, main Fit segala macam, memang ini adalah game yang paling gameable buat gua, yang memang sekarang udah waktunya mungkin 9 to 5 kerja gitu, pulang istirahat dan segala macam, karena ini game apa ya, mungkin asik di progresnya sih gitu sih. Oke. Nah, kalau ngomongin soal salah satunya main Visit itu pelarian dari kerja, tapi dalam artian lu bisa main sambil kerja gitu ya? Iya, betul. Maksudnya menikmati progresnya lah. Oke, kakak-kakak VP atau kakak-kakak manajernya Rozan yang nonton mungkin bisa catat ya, Rozan ya, main game sambil kerja. Itu selagi tidak mengganggu, it's okay dong. Ya temen-temen gue pada main loh. Temen-temen gue pada main loh. Atasan gue pada main. Oke. VP ku main, lead ku main, terus juga mas-masku main juga kebanyakan kok. Oke. Oh, VP-nya juga main Roblox? Enggak, AVP. Oh, AVP. Oke. Oh ya, kalau ngomongin soal semuanya. Lo tadi kan ada mention soal fitur terbaru Roblox, ada voice chat-nya di situ. Nah, ya betul. Apa aja yang udah lo amatin gitu, baik dari hal-hal yang mungkin positif atau negatif, dan apa yang lo udah pernah terlibat sejauh ini gitu? Oke, sebenarnya ada 3 hal sih. Yang pertama masalah norma, yang kedua adalah masalah resiko security-nya, terus juga ada masalah umum sebenarnya sih, lebih ke performnya juga sih. Gue pengen bahas yang pertama dulu kali, masalah norma sosial ya, kali ya. Boleh. Jadi kalau bisa dibilang kita itu ngobrol kayak gini itu kan bebas banget ya, dalam artian ya you know lah, no offense lah istilahnya, no filter gitu. Like anonymity, tapi terkadang kayak lu bebas lakukan apapun gitu ya, dari anonymity itu. Iya, betul. Betul, itu adalah salah satu orang-orang tuh pada suka main Roblox, justru pada main coba, karena ada fitur kayak begini gitu. Kita bisa ngobrol sekati kita tanpa adanya ya intervensi orang-orang mengetahui kita juga gitu. Yang dimana ini tuh membuat orang-orang itu mengeluarkan seluruh sebutannya jati diri dia gitu loh. Dapat gak? Maksudnya dapat. Mereka itu tuh benar-benar yang berbicara ataupun yang ngomong ya, diri dia yang jelek-jeleknya pun gak takut gitu loh. Jadi kayak itu nggambarin karakter dia sebenarnya gitu lah ya intinya. Iya, betul. Iya, yang mereka sembunyikan di dunia nyata gitu loh. Betul. Itu sering banget gue ketemu. Yang pertama di dalam game dia tuh terlalu sebutannya yang agak jomok-jomok gitu loh. Di dunia nyata mana ada gitu. Nggak bisa gitu. Aja, nggak berani. Terus juga ada juga, gue juga pernah kena kasus seksual ya, jujur ya. Gue juga pernah kena pelecehan juga gue. Beneran ini cewek, jadi astagfirullah juga. Tuh kan, gue kena ini policy language anjir, what the heck. Nah, Oke, sorry. Kayaknya gue kagak ngomong. Slow down. Ngomong yang tadi, sorry. Slow down, bro. Oke. Iya.
nih. Terus juga em, ngomong apa? Kalau bisa dibilang itu em, beberapa juga banyak orang yang memang kayak ya caper-caper gitu ya, intinya melepas apa yang dia simpan gitu mereka lemparkan ke Roblox gitu, dan itu jadi satu hal negatif juga gitu sebenarnya, tapi juga ada hal positif juga di balik itu. Kalau misalnya kita ketemu banyak orang yang memang apa ya, suportif dalam artian ya ngobrolnya enak gitu kayak kita sekarang diskusi bareng, itu ya menjadi salah satu gerbang lain untuk kita bersosialisasi gitu, daripada kalau misalkan kita di dunia nyata itu kebanyakan diem ataupun kayak bingung mau ngomong apa. Nah, di Roblox ini bisa ngebantu kita untuk yang membantu kayak cara kita ngobrol, terus juga yang sebutannya itu bisa menemukan satu frekuensi gitu kan, kalau misalnya di dunia nyata nggak ketemu gitu nggak menemukan satu frekuensi gitu. Itu sih kalau bisa dibilang sosial digital yang ada di Roblox sekarang itu sih yang menurut gue pribadi itu benar-benar satu ngebantu. Yang kedua ya gitu, karena menutup topengnya dunia nyata semua dikeluarin di inilah gitu di Roblox. Oke, jam to the next Memang. topic kalau misalnya ngomongin soal Roblox nih, dari apa yang lu udah jelasin, bro. Nah, kita kan top kali ini kan sosial dilema dan juga paradoks nih. Balik ke sosial dilema dulu. Lu pernah nonton soal sosial dilema di Netflix nggak? Belum, tapi gue sempat searching sih. Jadi kayak sosial dilema itu ibaratkan kayak suatu apa ya, suatu hal candu gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa nggak ngelakuin hal itu kayak ada yang kurang di hidup lu. Nah, lu pernah nggak ngerasa hidup lu itu sebenarnya rame tapi sepi karena lu nggak on Roblox, atau nggak ketika lu main Roblox sebenarnya rame tapi lu tetap ngerasa sepi gitu? Apa ya bicaranya ya, kayak ya lu ngerasa kesepian nggak waktu nggak main Roblox, atau ngerasa kurang nggak waktu nggak main Roblox gitu? Dan juga di kasus nih sekarang itu kayak orang-orang kadang ada yang apa-apa Roblox, setiap hari apa-apa Roblox gitu. Kayak 9 to 5, 24 jam itu ada siklus yang Roblox itu bisa main sampai 8 jam. Udah kayak jam tidur. Nah, kalau menurut lu gimana? Oke. Yap. Ini balik lagi ke awal yang gue bilang apa ya sebutannya itu tuh mengeluarkan seluruh jati dirinya di Roblox ya. Jujur di awal gue main Roblox, coba di Roblox itu gue ngerasa yang kayak wah gila, ini kayaknya gue nggak tahu kenapa ya, gue menemukan sosok jati diri gue gitu di Roblox gitu, dalam artian yang nggak takut diintervensi orang lain. Kalau misalkan gue di dunia nyata itu gue jujur agak yang kayak ya sekedarnya aja gitu loh. Gue yang takut salah ngomong, akhirnya gue nikmatin aja obrolan mereka, terus gue ngomong seadanya. Gue yang nggak terlalu lepas. Tapi kalau di Roblox ini gue bisa lepas gitu loh. Jadi gue yang ngerasa yang Roblox ini tuh sebagai yang jati diri gue juga. Maksudnya sebutannya apa ya? My soul in Roblox. Pernah itu di awal-awal sih di Agustus gitu. Karena gue menikmati interaksi sama banyak orang. Yang dimana orang ini nggak tahu gue gitu loh. Itu salah satu satisfying yang gue dapetin sih. Oke. Nah, itu tuh di awal banget di pas Agustus sampai sekarang sebenarnya beberapa kali benar sampai sekarang, cuman kalau misalkan di Agustus itu tuh parah banget sih jujur sih, maksudnya ya kayaknya hal yang jadi diri gue kayak keluar semua. Cuma sekarang udah gue filter sih, sudah jadi lebih ngebantu gue dalam sosialisasi sih gitu. Apalagi kan waktu itu gue emang agak introvert ya, jadi gue masuk Roblox yang coba extrovert dan gue menikmatinya sih. Dan di sini gue belajar cara tata krama, cara ngobrol gitu kan. Nah, dan ini ngebantu sih. Dari apa yang lu state sebelumnya itu, kalau misalnya lu ngelihat kondisi Roblox sekarang kan, Roblox sudah kayak memperketat policy-nya untuk di voice chat ini. Makanya tadi lu kena peringatan kan. Cuman nih, betul. Menurut lu apakah itu udah cukup atau kurang banget? Karena ngelihat di kondisi sekarang itu kayak mungkin banyak orang-orang yang
open yang tadi udah lu jelasin gitu ya, mulai terbuka nunjukin jati dirinya yang sebenarnya di dunia nyata itu dia nggak kayak gitu, tapi di real life di Roblox itu ternyata barbar gitu, let's say, atau mungkin terbalik gitu, yang di real life introvert, Betul. di Roblox ekstro gitu kan, yang dimana kadang ada juga yang ya suka ngomong kasar di Roblox tapi di real life itu dia itu kayak ngejaga image. Nah, sebenarnya dari situ itu udah bisa kita bilang sebagai presence illusions atau enggak sih dari status quo yang ada? Apalagi soal geng-gengan yang ada di Roblox, yang di real life kan geng-gengan udah minim kan ya. Kita udah lihat lah berkaca kayak community tapi pakai apa, geng-geng yang pakai kata-kata community. I mean like what the hell bro? I mean lu kalau misalnya ngomong geng ya udah nggak bilang geng gitu. Ngapain pakai berpayung di bawah community? Nah, menurut lu gimana soal presence illusion yang hal yang kayak gitu? Itu ya ampun, itu sumpah itu tuh apalagi yang di salon fiesta itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Istighfar Allah. banget ya. Yang aduh, gua ngeliatnya ampun. Kita nggak ngejelekin, kita nggak ngejelekin salonnya ya, tapi kita suka banget karena culture joget-jogetnya ya. Cuman yang kita highlight tuh geng yang berlabel komunitas yang kadang lakuin tindakan yang nggak baik buat orang-orang awam gitu lah ya. Oke, menurut gue pribadi akan hal itu ya, jujur, ini gue nggak punya capable untuk komentarin itu. Tapi kalau gue udah lihat dari sisi perspektif gue, kita ngomongin soal objektifnya aja deh. Iya. Itu jujur sebenarnya lebih ke apa ya sebutannya? I think yang pertama mungkin gini ya. Kita mulai dari cara terbentuknya mereka terlebih dahulu sih. Jadi yang gua tahu mereka tuh seperti itu pasti dari suatu circle yang memang ya kalau bisa dibilang teman main gitu segala macam. Akhirnya karena sering ketemuan di Roblox, punya passion yang sama, mungkin kalau ngobrolnya enak gitu, akhirnya dibuatlah salah satu, nah sebutannya harusnya geng ya, bukan komunitas. Mungkin mereka community itu tuh karena emang udah habit dari awal, itu tuh sebut community gitu, bukan geng gitu. Ini memang ada perbedaan apa ya sebutannya ya, makna yang gua lihat ya gitu. Tapi lu pernah mikir makanya mereka ngebuat kayak gitu? Ada hal yang disayangkan guys, maksudnya gini kan, let's say geng atau komunitas itu terbentuk itu pasti ada fundamental culture-nya juga gitu. Lu harus ngapain nyoba nama ini kan, itu kan jadi identity mereka. Pernah nggak mikir sangat disayangkan kalau misalnya mereka asal nerima orang masuk tapi orang yang masuk itu nggak tahu rule of the game di community itu, yang jadinya mencoreng nama baik. Kan udah viral banyak tuh di TikTok yang banyak kita bilangnya oknum yang menjelekkan nama community yang udah dibentuk sama si founder dari awal, yang awalnya pengen berniat baik tapi karena ada oknum yang nggak jelas jadi nama itu jadi jelek gitu, nama community mereka. Nah itulah apa jati diri mereka tuh yang ngajak rusuh tuh salah satu orang-orang yang apa sebutannya ya, ya pengen huru hara aja sebenarnya kayak gitu tuh. Apalagi dunia game kayak gini pasti ya ngapain sih susus amat bikin keributan lah, nggak ketemu ini segala macem. Pasti ada pemikiran kayak gitu. Bahkan temen gue pun pernah kayak gitu, jadi huru hara, suka ngerusuh gitu kan di dalam game. Karena ya buat pelepas penat, gue suka ngeliat orang yang ribut gitu loh. Ada orang kayak gitu loh. Ada hal-hal kayak gitu tuh yang bikin pecah gitu sebenarnya. Nah, kalau pasti emang ada orang tipikal kayak gitu. Menurut lu dari kasus yang tadi udah kita obrolin gitu kan, ini sebenarnya masih aman nggak sih buat anak-anak yang dimana itu dibilang Roblox itu cuma game anak-anak, tapi ngeliat sekarang tanpa filter jadinya ya kayak sekarang gitu. Kalau menurut lu gimana? Ya sebenarnya kalau ditanya sih yang Roblox itu pasti udah menentukan polisi atau kebijakan ya sebenarnya gitu. Sebelum adanya fitur voice ini pasti mereka udah memikirkan hal-hal negatif positifnya juga. Apalagi dengan banyak orang yang masuk, masih banyak orang yang nggak benar juga yang masuk, sehingga sebenarnya ini dibedakan. Jujur ya, Roblox itu sebenarnya menurut gua dibedakan antara yang 18 plus mana yang nggak 18 plus.
menurut gua masih safe aja. Menurut gua untuk dari anak-anak yang bisa dibilang belum mengerti tentang dunia luar, belum mengerti cara ngeberontak. Hmm. Tapi kalau yang udah pernah ngeberontak lah istilahnya lah dalam keluarga, pasti mereka terkadang nggak lah di apa gue pengen masuk ke rumah apa yang orang 18 plus lebih seru kayaknya gitu. Nah, itu tuh sebutannya kalau ditanya apa ya? Secara polusi udah aman, tapi terkadang dari manusia sendiri itu loh yang memang sudah rusak sebenarnya. Jadi kalau bisa dibilang Roblox itu ya overall ya udah ada polusi tapi sebetulnya enggak. Masih bisa di bypass. Contohnya kayak masalah KTP, kadang orang tuanya bisa orang tua minjem anaknya buat verifikasi gitu kan, bohong. Itu pernah tuh gua ketemu di Indovoice tuh. Ini bocil ada di rumah 18 terus tahunnya kamu kok bisa sini, kamu kayak KTP siapa? Kata KTP mama lah, mama ngasih. Iya, kamu bilangnya apa? Ini buat main Roblox aja lah. Ya gitu pak, ya secara ya gitulah, pokoknya secara keseluruhan udah enggak. Tapi kalau memang secara fungsi ataupun di awasi dengan orang tua, menurut gue masih aman. Emang butuh ekstra sekarang sih, ekstra hati-hati juga buat orang tua gitu. Ya gitu kesimpulan gue. Secara polusi oke, cuman secara keseluruhan enggak.